Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah Allah kembali memberikan kita kemudahan untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berusaha untuk melaksanakan al-a'mal as-salihah, karena orang-orang yang menyesal di akhirat nanti, mereka lah orang-orang dulu tidak melakukan amal soleh. Mereka ketika di neraka, mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh, dulu kami tidak lakukan. Maka alhamdulillah kita masih hidup dan kita bisa beramal soleh, yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, kita masih melanjutkan kajian kitab Al-Bahru Fir-Ra'iq Az-Zuhd war-Raqa'iq, judulnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh para penerbit dengan judul mudah Tazkiyatun Nafs. Pada pertemuan terdahulu kita telah bahas tentang penyakit hati, Da'ul Qalb, yaitu yang pertama kita bahas tentang riya. Riya kemarin kalau kita bahas tentang bagaimana penyakit ini sangat berbahaya sehingga bisa membatalkan amal. Kita kemudian membahas tentang penyakit al-kibr, kesombongan, yang hal ini akan menutup seseorang dari kebenaran, yang itu adalah selendang Allah, pakaian Allah, sehingga tidak selayaknya seorang hamba memiliki karakter kesombongan. Sekarang kita masuk penyakit hati yang berikutnya, itu Da'ul Ujub. Da'ul Ujub, penyakit ujub. Ujub, apa itu ujub? Ya, intinya ujub itu adalah memuji diri sendiri, merasa dirinya luar biasa, merasa memiliki kemampuan diri. Itu namanya ujub. Yang ujub ini juga menjadi sebab menuju sombong. Kalau ujub itu merasa dirinya hebat, kalau sombong meremehkan orang lain. Orang yang ujub akhirnya terkena penyakit sombong. Nah, ini juga penyakit yang sangat berbahaya, sehingga orang-orang yang soleh dalam penampakan amal bisa habis nilai amalnya ketika kena penyakit ujub, ketika dia merasa hebat, merasa bisa. Baik, kita coba baca dalam kitab ini. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 25 tentang perang Hunain. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma Hunainin in a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan pada perang Hunain, ketika jumlah kalian yang banyak itu menakjubkan kalian dan ternyata tidak bermanfaat sedikit pun bagimu.
Jemaah sekalian, ini ayat mengingatkan kita kepada peristiwa perang Hunain, perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Dulu umat Islam biasanya kalau berjihad itu jumlahnya mesti lebih sedikit. Ya, ketika perang Badar umat Islam cuma 300 berapa itu? 18 atau berapa? Melawan 1000. Begitu pula perang Ahzab, perang Uhud. Perang Uhud cuma 700 melawan berapa? 3000 atau berapa. Jadi jumlahnya sedikit, tapi umat Islam betul-betul tadarru', betul-betul pasrah, berdoa, minta pada Allah kemenangan. Allah menangkan. Setelah Fathu Mekah, kemudian ada upaya menaklukkan itu Bani Sakif misalnya, atau Bani Mustalik. Intinya di Hunain itulah terjadi perang besar. Jumlah umat Islam karena ditambah dari orang Islam yang baru masuk dari bangsa Quraisy, jumlahnya sampai 10-an ribu. Maka a'jabatkum kathratukum, mereka kemudian yakin, wah ini kita nggak akan terkalahkan, kita banyak, kita kuat, kita hebat, gitu ya. Merasa ujub, merasa hebat dengan kekuatannya. Ternyata apa? Ternyata pada pukulan pertama umat Islam kocar kacir, diserang dari segala arah, lari berlarian. Baru setelah itu Nabi mengundang kaum Ansor, ya Muhajirin, baru melakukan pukulan balik. Tetapi banyaknya jumlah itu ternyata tidak mesti membawa kepada kemenangan. Sinilah Allah mengingatkan kita melalui peristiwa ini, pelajarannya apa? Jangan merasa hebat dengan kekuatan sendiri, karena segala sesuatu itu mesti terserah Allah. Allah yang Maha Kuasa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang nampak kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar, tapi apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Itu contoh peristiwa ta'ajub dengan kekuatan. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan berbagai macam jenis ujub, di antaranya dengan batsyah dan kekuatan yang tadi contohnya terjadi pada saat perang Hunain. Merasa kuat, merasa hebat, akhirnya merasa tidak butuh Allah. Artinya tidak memasrahkan pada Allah, tapi merasa kuat dengan diri sendiri, ujub ke situ. Akhirnya Allah tunjukkan semuanya tidak ada manfaatnya kalau Allah tidak menghendaki. Begitu mulai terjadi pada orang-orang Yahudi. Diceritakan dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua, Allah berfirman, wa dhannu annahum mani'atuhum husuluhum minallah. Mereka orang Yahudi menyangka bahwa husun itu benteng mereka itu bisa menghalangi mereka minallah, dari Allah. Fatahullah min haitsu lam yahtasibu, kemudian Allah datangkan kepada mereka hal yang mereka tidak sangka. Ya, dalam perang ada perang Bani Nazir itu ya, Bani Quraidah dan sebagainya, ternyata orang Yahudi jebol, kalah, bahkan terusir. Yang orang Yahudi merasa tidak mungkin kalah, ternyata terusir. Nah, seperti yang terjadi juga hari ini Yahudi. Mereka begitu pongahnya, begitu sombongnya, merasa kuat, merasa menang, apalagi bisa mempengaruhi negara adidaya Amerika. Merasa tidak mungkin terkalahkan, tetapi hari ini mereka juga merasakan berbagai hantaman
rudal yang selama ini mereka menghantam muslimin Gaza, Allah balas melalui Iran yang menyerang Yahudi. Ya semoga Allah menolong kaum muslimin, Palestina merdeka, Yahudi hancur, karena memang menurut semacam prediksi dari Syekh Ahmad Yasin itu negara Yahudi akan bubar 2027. Kan koyoknya kok firasah beliau itu sepertinya mendekati. Kalau nanti terjadi terus, diserang Iran terus, hancur, lagi dikeroyok oleh negara-negara yang terkait dengan Syiah itu, proksi Iran, itu bisa hancur negara Israel yang sekarang sedang pongah. Mereka tidak menyangka, mereka merasa kuat, mereka merasa hebat, punya Iron Dome. Tapi bagi Allah, kalau Allah menghendaki itu tinggal pun fayakun, gitu terjadi. Makanya ini tidak boleh juga dengan kekuatan merasa hebat. Ini juga yang menimpa kebanyakan para tawhid, para penguasa-penguasa yang merasa kuat tanpa Allah, seperti Fir'aun, merasa kuat sehingga dia bisa berbuat semaunya, tapi kemudian tiba-tiba Allah tenggelamkan di laut merah yang mungkin tidak terpikir oleh mereka, oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Baik, kemudian ada hadis yang menjadi peringatan kita tentang penyakit ujub. Hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar, juga oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan termasuk hadis hasan dengan dikumpulkan berbagai riwayat jadi hasan. Apa hadisnya? Salasu munjiat wa salasu muhlikat. Ada 3 hal yang menyelamatkan, dan juga ada 3 hal yang menghancurkan. Di antara 3 yang menyelamatkan, fa'amal munjiatu, adapun penyelamat, pertama fataqwallahi fisirri wal alaniyah. Yang menyelamatkan orang itu adalah sifat takwa kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Jadi yang perlu kita terus latih, takwa, takut pada Allah. Yang takut itu menumbuhkan semangat beramal soleh karena Allah, dan menjauhi maksiat juga karena Allah, baik sendiri maupun dalam keramaian. Dia rame atau sendiri seperti sama, karena aslinya Allah itu mau kita sendiri mau rame sama-sama, Allah mengawasi kita, ya. Bahkan bukan yang di keramaian, sampai hati pun Allah mengetahuinya. Innallaha alimum bizatis sudur. Tidaklah 2 orang, mamit salasatin illa huwa rabi'uhum, 3 orang yang berbisik, Allah yang keempatnya. Jadi ini yang juga perlu kita kuatkan. Kita sering lemah, maka kita berusaha agar bisa menjadi ahli takwa fisirri wal alaniyah, dalam kesendirian dan keramaian. Maka mungkin bagus kita sering minta pada Allah, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ada hadisnya itu ya, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau rasa takut kepadamu di dalam kesendirian dan keramaian, atau fisirri wal alaniyah, dalam kesendirian dan dalam keramaian. Jadi sering kita minta agar Allah kasih takwa kepada hati kita. Itu penyelamat, sehingga
seorang hamba yang sudah bisa takwa Allah fi sirrul aliyah, insya Allah akan menghindari berbagai macam kemaksiatan baik sendirian maupun di keramaian, akan berusaha terus taat dalam kesendirian maupun keramaian, tidak semangat taatnya kalau ada orang banyak saja gitu. Maka mumjian. Yang kedua, wal qawlu bil haqqi fir ridha was suhd. Yang kedua yang menyelamatkan berkata benar dalam ridho dan dalam kemarahan. Ini dicontohkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, baik beliau ridho maupun saat beliau emosi marah, karena marahnya karena Allah itu. Kalau Nabi itu maka selalu perkataan beliau perkataan yang benar. Sampai Amr bin As radhiyallahu anhu itu menasihati putranya namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, yang menulis hadis, yang selalu menulis apa yang Nabi sabdakan. Bapaknya mengingatkan, cara kita nek Nabi baru marah jangan ditulis kata-kata beliau, nek pas lagi ridho saja. Nabi mendengar, Nabi sampaikan, wahai Abdullah bin Amr, tulis semua dariku, baik saat saya marah maupun saat saya tidak marah, karena semua yang saya ucapkan adalah kebenaran. Marahnya Nabi bukan karena marah emosi, bukan karena orang segi kopi ngamuk, bukan itu ya, bukan karena mungkin beliau pengen apa nggak keturutan ngamuk, tidak begitu. Beliau marahnya itu karena Allah, sehingga ngikuti wahyu. Beliau kalau urusan pribadi, beliau dicela orang, dia santai. Tapi kalau urusannya sudah terkait agama Allah, itu beliau baru marah. Gitu. Meskipun orang-orang yang sangat dekat. Kita ingat peristiwa Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma yang berusaha memintakan gerasi, kalau bahasa kita, untuk seorang wanita yang mencuri. Dalam Islam kalau mencuri sudah sampai nisab mencuri, ya dipotong tangannya. Nah, Usama bin Zaid didatangi keluarganya untuk bisa meringankan hukuman kepada keluarga wanita yang bangsawan ini. Usama bin Zaid jadi perantara datangi Nabi. Usama bin Zaid ini sahabat yang sangat dicintai Nabi, seperti cucunya Hasan Husain radhiyallahu anhu. Tapi ketika meminta perbedaan hukum, kalau ini orang-orang the have, masih gadis, cantik, kaya lagi, mengikuti perasaan, akhirnya Nabi malah marah. Kemudian beliau naik mimbar itu kan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Ini sebagai bukti Islam itu tidak membeda-bedakan seorang di dalam hukum. Itu contoh ya, kalau kemarah tapi bisa menjadi dalil bagi kita. Wal qasdu fil ghina wal faqri. Yang ketiga, sederhana baik dalam kondisi kaya maupun miskin. Tiga hal yang menyelamatkan takwa dalam kesendirian maupun keramaian. Yang kedua, berkata yang benar baik marah maupun ridho, tidak dolim, ngomongnya tidak melalui batas. Yang ketiga tadi, bersikap sederhana baik saat kaya maupun miskin, tidak melampaui batas, pertengahan dalam kehidupannya. Nah, wa amal muhlikat, ada pun yang menghancurkan. Yang pertama, fahawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, hancur. Hancur apanya? Ya macam-macam. Keberkahan hidupnya, hancur akhiratnya karena ikuti hawa nafsu.
hancur dunia juga bisa jadi. Seorang bapak karena ingin dewa nafsu senang sama perempuan lain yang bukan istrinya, ketahuan jadinya apa? Hancur rumah tangganya. Itu contoh ya. Orang yang kepengen kaya dewa nafsu akhirnya bangun utang kene, nanti tahu-tahu utangnya miliaran, hancur mulika mengikuti hawa nafsu. Wasyuhun muta, yang kedua kekikiran yang ditaati. Kikir ini menghancurkan juga ternyata. Kelihatannya sih banyak, tapi apa? Hilang berkahnya. Kemudian juga dibenci manusia banyak. Meskipun dia kaya raya, orang nggak suka, orang kikir banget. Jadi menghancurkan paling tidak nama dia jadi hancur di depan manusia. Nah, di depan Allah juga begitu. Nah, yang terakhir wa ijabul mar'i fi nafsihi wa hiya ashadduhunna. Yang terakhir apa? Seorang yang ujub dengan dirinya, ujub merasa hebat dengan dirinya, ini yang paling bahaya. Karena ini nampak baik, orang-orang nampak baik, tapi kalau dikena ujub sudah bisa hancur amalnya. Nah, di antara bentuk ujub tadi bisa ujub karena ibadah. Orang yang ibadah seragam, kemudian ternyata dia merasa hebat dengan ibadahnya, itu juga bahaya. Masya Allah, orang dulu itu kalau menjaga hati dari ujub itu luar biasa untuk menjagakan ikhlas. Ada seorang tabi'in, ya, saya agak lupa siapa itu namanya itu beliau itu selama puluhan tahun tidak pernah terlambat di soft pertama. Bukan dia sehari dua hari, puluhan tahun, 30 tahun kalau tidak salah, tidak pernah terlambat soft pertama. Suatu ketika beliau terlambat, beliau merasa tidak enak, kayak isin, malu. Tapi satu beliau langsung mikir, astagfirullahaladzim, selama ini saya beramal ini masih karena apa? Karena malu. Sehingga bisa munculkan ujub. Jadi orang yang ahli ibadah itu sangat mungkin kena ujub, merasa lebih afdal karena ibadahnya kuat. Harus hati-hati, karena itu juga penyakit. Tadi yang kedua, kekuatan tadi juga bisa ujub karena harta. Wah, yang banyak dia merasa bangga dengan hartanya. Bisa juga dengan penampilan, orang yang ganteng, orang yang cantik, akhirnya bangga diri, ngilo kono, ngilo ini, ngilo tau ya, bercermin terus, kemudian matching sebagainya karena merasa punya fisik yang baik. Kadang-kadang ujub dengan pemikiran, merasa pintar sendiri, pemikirannya merasa hebat, itu juga kena ujub. Kadang-kadang kena ujub karena nasab, keturunan, membanggakan keturunannya, misalnya keturunan ningrat, keturunan darah biru. Kadang-kadang juga karena dia punya relasi yang kuat, yang banyak, dia punya pengikut yang banyak, dia merasa hebat dengan itu semua. Juga itu diantara bentuk-bentuk ujub itu bisa muncul dengan berbagai macam itu. Maka jemaah sekalian, ini harus kita waspadai hati kita, karena ini penyakitnya orang-orang yang nampak soleh biasanya. Kalau orang-orang yang memang dablek, karena orang mikir ujub ya, dia seperti itu. Tapi kalau orang yang punya kelebihan tadi, ada penyakit hati yang muncul itu ujub, bangga diri dengan dirinya. Baik, kemudian ternyata sudah isya ya. Kita langsung masuk ke ilaju al-ujub, bagaimana mengobati ujub. Di antaranya adalah menyadari semua yang dia peroleh itu adalah karena nikmat dari Allah. Surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min nikmatin faminallah.
apapun nikmat yang kamu peroleh semua itu dari Allah. Diberi Allah kecerdasan, diberi Allah kekayaan, keturunan ningrat, keturunan darah biru, diberi Allah kemampuan untuk menjadi pemimpin yang besar. Harus sadar semua itu hanya dari Allah, bukan dari kehebatan dirinya. Ini harus dikuatkan. Makanya seperti Korun itu begitu, ketika dia punya kekayaan banyak, dia nggak mau menyadari itu dari Allah. Dia ngeyel, dia merasa bahwa innama utitu ilmi indi, saya bisa kayak gini karena keilmuanku, manajemenku, kehebatanku. Ini contoh Korun, akhirnya Allah tenggelamkan. Maka kalau ada di antara kita yang pinter manajemen, pinter dagang, pinter dakwah, pinter, jangan menyadarkan kepada diri sendiri. Harus sadar ini semuanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya, yang harus saya syukuri. Inilah yang kita sadari betul bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah ini ada apa? Menghindarkan ujub. Tidak ada haul wala quwwah, tidak ada usaha kekuatan kecuali karena Allah. Kalau pinter, ngasih akal siapa? Yang nyusun otak di benak kita siapa? Kalau kaya, yang memberikan kekuatan fisik untuk berusaha siapa? Kalau keturunan orang-orang hebat, nah siapa yang menentukan? Semua dari Allah. Dia kita sadari. Orang kalau sadar semua dari Allah, tidak akan kena penyakit ujub. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil memindah istana Ratu Bilqis ya, atau Balqis dari Yaman ke Palestina dalam waktu yang sekejap mata. Luar biasa ini, entah pakai ilmu apa itu, luar biasa. Ilmunya orang dulu ya, ternyata ada yang sangat canggih. Itu Nabi Sulaiman segera menyatakan hada min fadli Rabbi, ini fadilah karunia Allah kepadaku, supaya menghilangkan rasa hebat tadi. Ini harus kita terus kembangkan dalam jiwa kita. Ketika kita menjadi penggerak dakwah, kita menjadi apa ya, kebaikan jangan dikembalikan kepada diri kita, tapi kembalikan kepada Allah. Sadari semua itulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian banyak merenungkan kelemahan dan dosa-dosa kita ya. Banyak merenungkan kelemahan dan dosa-dosa kita, bahwa apapun yang kita lakukan kita mesti ada kekurangan. Ini harus kita sadari. Makanya kita setiap sholat setelah salam yang kita baca pertama kali apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baca apa? Astagfirullahaladzim. Kita sudah beribadah, sudah sholat, tapi kita sadar itu nggak sempurna, ada kekurangannya. Astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah yang Maha. Itu istighfar sangat dihasung. Kenapa? Itu sebuah kesadaran bahwa kita ini tidak sempurna, maka perlu disempurnakan, ditambah, ditembel. Makanya ada sholat sunnah. Kalau puasa Ramadan ada puasa Syawal. Kalau sholat ada rawatib. Ini untuk menembel yang kurang-kurang tadi. Ini harus kita sadari sehingga kita tidak merasa sempurna. Kita adalah orang yang punya taksir, kekurangan, sehingga kita perlu sadar bahwa kalaupun kita sampai nanti masuk surga pun bukan karena kita, tapi karena rahmat Allah kepada kita. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan menjadi orang yang lalai, bukan lalai ya, maghrur apa? Tertipu dengan banyak amal. Wah, mungkin ahli ibadah, ahli ngaji, itu merasa kayak aku
tiket kuning surga tol. Ini termasuk tertipu dengan kesolehan diri sendiri, karena sekali lagi kita tidak tahu mana yang Allah terima. Dan ciri orang-orang yang soleh seperti dalam surat Al-Mu'minun itu ya, itu justru orangnya itu beramal soleh tapi hatinya takut kalau Allah, wa qulubuhum wajilun, hati mereka khawatir, takut nggak terima Allah. Ketika ditanya, Ibu Aisyah tanya, apakah mereka itu yang ahli maksiat kemudian tobat? Bukan, mereka ahli ibadah, ahli sholat, ahli saum, tapi mereka hatinya takut kalau nggak terima Allah. Jadi orang yang soleh itu bukan merasa hebat dan merasa aman, tapi justru merasa khawatir. Itu jamaah sekalian, itu beberapa tentang ujub, baik bentuk penyakit maupun cara menghindarinya. Nah, di antara caranya tadi apa? Ada 3 cara, yaitu pertama merasakan bahwa semua itu nikmat dari Allah, yang kedua merasakan kita ada orang yang tidak sempurna, ada kekurangan, dan yang ketiga kita sadar seberapapun kebaikan yang banyak itu tetap Allah yang memberikan kekuatan, dan kita nggak tahu yang terima Allah yang mana, sehingga nggak pernah merasa bangga dengan diri sendiri. Mungkin itu yang kita sampaikan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.